Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Filsuf Kocak. Di sini saya akan membahas kenapa di negara Indonesia terjadi perzinahan di mana-mana. Bahkan banyak sekali hamil di luar nikah selama 3 tahun terakhir. Namun pernikahan itu turun ya menurut data statistiknya, tetapi perkawinan atau perzinahan itu naik. Dan apa sih penyebabnya? Oke, mari kita bahas bersama saya Filsuf Kocak. Oke. Untuk yang pertama, kenapa banyak kemaksiatan merajalela, baik perzinahan, pacar, dan seterusnya. Itu karena kurangnya sex education, di mana rata-rata orang ya lebih terjerumus kepada rasa penasarannya lebih besar dari rasa keingintahuan. Dan seperti yang kita ketahui, orang-orang yang melakukan perzinahan lalu hamil di luar nikah itu berdasarkan dari rasa penasaran ingin tahu rasanya. Nah, kenapa sih seks edukasi ini tidak pernah diajarkan di SD, SMP? Kenapa? Mungkin ada beberapa orang karena takut terjadi, tapi faktanya banyak yang terjadi secara tidak ketahuan karena dasar dari rasa penasaran. Nah, oleh karena itu seks edukasi itu penting diajarkan di dunia pendidikan. Misalnya, seks itu adalah nikmat, namun hasil dari seks itu adalah anak. Dan seks itu wajib dilakukan ketika sudah menikah. Ketika belum menikah, maka Anda berbuat kemaksiatan dan Anda harus menanggung akibatnya. Salah satu akibatnya pertama nanti punya anak, yang kedua HIV jika terjadi seks bebas misalnya, yang ke HIV AIDS, yang ketiga rasa takut atau apa ya istilah cancel publik lah. Kan dimana kan orang-orang yang hamil di luar nikah, melakukan perbuatan zina dan seterusnya itu mendapatkan cancel publik. Cancel publiknya itu ibarat tuh dasar berzina sama tetangga, sama warga sekitar. Orang tua melahirkan anak berzina dan seterusnya, dan itu akan menjadi celotehan di warga sekitarnya, cancel publik. Jadi kita harus mengedukasikan bahwa seks itu enak, tapi dampaknya itu adalah nanti punya anak, kedua ya itu malu keluarga, kemudian yang ketiga punya penyakit HIV, AIDS, yang dimana kan penyakit HIV itu sangat berbahaya sampai sekarang itu tidak ada obatnya. Apakah benar ada obatnya? Mungkin ada ya, hanya elit global aja yang tahu sih. Seperti itu ya. Jadi seks edukasi itu sangat penting ya, apalagi kalau kita membahas seks itu merasa tabu, alias merasa harusnya nggak usah dibahas, nggak penting. Namun kenapa sih kalian kalau pacaran, berduaan, bersembunyi melakukan hal tersebut? Ya, dan tidak ragu untuk melakukannya. Dan efeknya ya melakukan gituan juga. Ini yang menjadikan seks di Indonesia melebah kemana-mana karena ya itu tidak adanya sex education buat pelajar, buat mahasiswa dan semuanya. Jadi si siswa atau si mahasiswa atau siapapun itu jadi dipaksa penasaran dan mencari tahu oleh sendiri. Kenapa nggak difasilitasi oleh guru? Kenapa nggak difasilitasi oleh orang tua? Kenapa nggak difasilitasi oleh psikolog dan sebagainya? Bahwa seks itu seperti ini dan dampaknya akan seperti ini. Jadi si anak itu akan berpikir 3 kali untuk melakukan perbuatan seks, dan tidak ada nanti apa ya istilahnya, gak bakal ada perjinahan ke depannya kalau adanya sex education. Jadi si anak tuh rasa penasarannya sudah cukup, sudah terpenuhi. Jadi rasa penasarannya sudah hilang, sudah tidak ada. Akhirnya tidak ada upaya untuk melakukan hal tersebut. Harusnya seperti itu. Berhubung tidak ada sex education, akhirnya pelajar itu mempelajari seks secara mandiri. Baik dari situs porno, video, kemudian melakukannya di pacaran. Kan kebanyakan apa ya, yang pacaran itu melakukan hal tersebut, hal begituan. Terus ada yang bilang kan kita pacaran gak ngapa-ngapain, gak gini, gak gitu. Ya kalau pacaran gak ngapa-ngapain ya ngapain pacaran? Terus pacaran gunanya apa? Karena untuk inilah, untuk itulah, ya intinya karena nafsu lah. Mungkin ada beberapa pacaran yang menjenjang ke pernikahan itu ada. Tetapi kan tidak semua orang yang pacaran berpikiran seperti itu. Ada juga pacaran karena ingin merasakan seks, itu pasti ada. Atau merasakan ini dan itu, sensasi dan seterusnya karena rasa penasaran akan seks. Dan di dunia pendidikan hingga detik ini tidak ada yang education seks baik di SD, SMP.
Kalau di pesantren ada ya, kalau di pesantren setahu saya ya ada 3 kitab. Ada Qurratul Uyun, Uqudul Legend, dan Fathul Ijar. Nah, ketiga ini ada salah satu atau dua ya atau tiga semuanya itu membahas seks. Dan seperti yang kita ketahui di dunia pendidikan ini secara umum belum ada sex education. Padahal sex education itu penting untuk menstop orang-orang untuk berbuat mesum, berbuat zina, bahkan pacaran. Pacaran hanya untuk melakukan seks. Itu bisa menghentikan itu semua. Dan itu fungsinya sex education. Nah, jadi apa ya istilahnya? Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Oh iya, satu lagi ya. Kenapa di pesantren itu kita belajar patul iya dulu jen terus itu ya kita harus belajar bahasa Arab kemudian kitab ya karena terjemahnya berbentuk Arab. Dan buat para santri ya khususnya kalau Anda ingin belajar suatu kitab itu kuasai nahwu sorof ya agar kalau belajar kitab Anda sudah siap hanya tinggal memahami makna isi kitab tersebut. Jadi tidak perlu memahami ini maksud ayatnya apa, terus tandanya apa, ininya apa, karena belum paham nahwu sorof. Jadi prosesnya agak lama untuk menghatamkan kitab tersebut kalau seandainya kata-katanya saja belum paham, tapi disuruh memahami makna kitab. Alangkah baiknya kalau kita sudah paham nahwu sorof, terus tulisannya, katanya, tandanya, dan seterusnya, maka ketika membaca sebuah kitab itu langsung paham, oh isinya apa, berarti tinggal diamalkan. Seperti itu ya. Nah, jadi sex education itu sangat penting ya. Dan apa ya, kalau di Indonesia itu namanya pacaran ya, kalau di Barat namanya friendship. Friendship itu apa sih? Friendship itu adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan secara dekat, ibaratnya seperti pacaran. Dan lebih parahnya, friendship itu bisa tidur berdua sepasangnya. Dan itu disetujui oleh orang tua mereka. Bahkan ada yang melakukan seks dan seterusnya dan jika dirasa nyaman dan seterusnya maka langsungkan ke pernikahan, kalau tidak ya dicari lagi dan seterusnya. Dan ini sangat dikhawatirkan dan jangan sampai prinsip ini masuk ke budaya Indonesia, terutama budaya anak muda dan mudi Indonesia. Ini tidak perlulah karena agak negatif. Jadi tugas orang tua, guru, pembimbing dan lainnya bahwa sex education tuh ya penting ya untuk keselamatan anak kedepannya dan seterusnya. Ya agar tidak terkena HIV, AIDS dan penyakit-penyakit kelamin lainnya yang sangat membahayakan anak, keturunan dan seterusnya. Itulah fungsi dari sex education. Dan seperti yang kita ketahui di masyarakat itu ketika membicarakan tentang seks itu adalah hal yang tabu padahal biasa saja. Misalnya kenapa ketika kita mengatakan sebuah kalimat misalnya seperti maaf ya kayak kontol, meme dan seterusnya itu kayak berasa kasar padahal kalau kita menyebutnya vagina, penis itu kayak merasa sopan biasa aja karena ya itu bahasa kedokteran itu berasalnya dari barat jadi menggunakan bahasa barat sebagai bahasa sopan sedangkan bahasa daerah sebagai bahasa kasar, kotor. Padahal ya sama aja kalau kita bahas secara keilmuan. Bahkan ketika saya magang, saya kaget nih, kok ada orang berani yang mengatakan hal-hal negatif seperti itu kayak biasa saja. Terus dia menjawab ya ini adalah hal yang normal, hal yang lumrah seharusnya. Karena pada dasarnya ini bahasa Inggris, ini bahasa daerah, ini bahasa Sunda. Jadi yang kasarnya apa kan itu emang benar seperti itu. Oke, cukup sekian ya daripada makin panjang makin lebar. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.